Ada riwayat diceritakan di dalam kitab daripada Al-Imam At-Tabari atau Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani punya kitab, bukan At-Tabari, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, punya kitab namanya At-Tabaqatul Kubra. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani menceritakan Imam Abu Hanifah pernah berkunjung ke rumahnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Datang ke rumahnya Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika bertemu dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengkritik Imam Abu Hanifah. Kenapa mengkritik? Karena pada waktu itu memang landasan mazhab Hanafi ini mereka kuat di analogi, dalil akli wa biroi, banyak kias, banyak istihsan. Jadi bukan berarti pakai akal saja, tidak, tapi memang standar mazhab mereka banyak menggunakan logika. Itu mazhab Hanafi. Sehingga banyak hukum-hukum yang diistihsan, dianggap baik dalam satu adat, dijadikan hukum, kemudian dianggap baik dalam perspektif dari para fuqaha mereka, dianggap sebagai hukum. Itu mazhab Hanafi. Nah, Imam Ja'far Shadiq ketika bertemu dengan Imam Abu Hanifah yang datang ke rumah Imam Ja'far As-Shadiq, diceritakan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Imam Ja'far mengatakan, balagani annaka taqisu fid din. Datang berita kepada saya, wahai Abu Hanifah, engkau selalu kias, analogi dalam hukum agama Islam. Wa awwalu man qas iblis. Ketahuilah, makhluk pertama yang suka membuat analogi itu iblis. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tatkala memerintahkan iblis untuk sujud ke Nabi Adam. Qala, Allah ta'ala berfirman, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Maka qal, iblis berkata, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini kan perbandingan. Ini yang namanya analogi dan kias. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, kenapa engkau kias analogi dalam hukum agama Islam? Padahal orang pertama atau makhluk pertama yang melakukan metode kias, metode analogi itu iblis. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, innama ana akisu fi malam ajid fihi nassa. Wahai Imam Ja'far, saya kalau analogi hukum, kalau kias, saya akan berusaha cari dengan nas, Al-Quran dan hadis. Jika tidak ditemukan, baru saya kias. Itu makna di dalam ucapannya Imam Abu Hanifah. Al-Imam Ja'far Shadiq ini di atas ilmunya. Kemudian mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, tidak semua hukum bisa dikias. Kata Imam Ja'far Shadiq, tidak semua hukumnya Allah itu bisa dikias. Akhirnya Imam Ja'far Shadiq memberikan pertanyaan kepada Abu Hanifah, hukum membunuh dengan berzina mana lebih berat? Atau dosa membunuh dengan dosa berzina, mana yang lebih besar? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan dosa membunuh lebih besar. Kemudian Imam Ja'far Shadiq menjawab, kalau memang dosa membunuh lebih besar, kenapa kalau ada orang membunuh cukup 2 saksi bisa dikisos dia? 2 saksi saja bisa dikisos. Tapi kalau orang berzina tidak boleh kurang dari 4 orang. Artinya justru zina ini lebih berat saksinya. Apakah bisa dikias? Abu Hanifah tidak bisa jawab, terdiam. Itu yang pertama. Yang kedua, mana lebih najis? Air kencing atau air mani? Kemudian dijawab oleh Imam Abu Hanifah, oh, air kencing lebih najis.
Kemudian Al-Imam Ja'far mengatakan, kalau memang air kencing lebih najis, kenapa dengan wudu bisa hilang? Orang kalau lagi wudu, kencing kan batal wudu. Dengan wudu lagi sudah suci. Tapi kalau air mani harus mandi. Apakah bisa dikias? Terdiam Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, ibadah yang paling wajib dan paling berat kewajibannya, sholat atau puasa? Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, sholat. Lalu kenapa wanita haid ketika mereka mengalami menstruasi, sholat yang mereka tinggal tidak disuruh qadha, tapi kalau puasa disuruh qadha? Apakah bisa dikias? Terdiam. Yang keempat, mana lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan yang lebih kuat adalah laki-laki. Kemudian Imam Ja'far menjawab, kalau memang demikian, kenapa warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Harusnya yang lebih kuat dapat sedikit. Tapi kenapa laki-laki warisannya dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian? Apakah bisa dikias? Tidak bisa. Dari situlah mulai Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Dan beliau menyatakan, laula sanatain la halaka Nu'man. Seandainya 2 tahun saya tidak belajar kepada Imam Ja'far Shadiq, maka saya Abu Hanifah akan binasa. Ini Abu Hanifah bukan ulama sembarangan. Al-Imamul A'zam julukannya. Al-Imamul Al-A'zam, imam yang sangat agung, sangat cerdas. Bukan hanya cerdas, ahli ibadah. Beliau dimasukkan di penjara karena menolak jabatan sebagai hakim. Pemerintah memaksa untuk beliau jadi hakim, beliau tidak mau. Beliau mengatakan, saya mendengar hadis Nabi, qadiyani finnar wa qadi fil jannah. Presentasi hakim 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Saya tidak mau. Akhirnya kalau tidak mau masuk penjara, dipaksa. Kalau zaman sekarang diperebutkan. Di zaman dulu mereka tahu ini jabatan punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah dikatakan, kalau tidak mau terima jabatan ini, engkau masuk penjara. Dia katakan, penjara lebih baik bagiku daripada aku menjabat sebagai hakim. Dimasukkan penjara. Di dalam penjara beliau berhasil menghatamkan Al-Quran 6.000 kali. Dan beliau meninggal di dalam penjara dalam keadaan sujud di saat sholat. Para ulama mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Itu Al-Imam Abu Hanifah, salah satu murid daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Di dalam kitab Tazkiratul Awliya yang saya baca saat ini, itu ada riwayat Al-Imam Ja'far bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, manil akil, orang yang berakal itu seperti apa? Kemudian dijawab oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, orang yang berakal itu orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kata Imam Ja'far, belum tepat jawabannya, karena hewan juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dipukul dia tahu itu akan dipukul, kalau dikasih makan dia tahu akan dikasih makan. Tapi orang yang berakal yang sesungguhnya adalah, jika ada 2 kebaikan, dia dapat memilih kebaikan yang lebih afdal di antara 2 kebaikan. Dan jika ada 2 keburukan, maka dia akan mengetahui 2 keburukan tersebut dan dia akan tinggalkan 2 keburukan tersebut. Itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian ada murid beliau bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lahir tahun 97 Hijriah, meninggal 116 Hijriah. Jadi kalau umurnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Ja'far Shadiq tidak terlalu jauh, karena Al-Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah,
Sedangkan Al-Imam Ja'far Shadiq juga dalam satu riwayat 83 Hijriah. Riwayat yang lain 80 Hijriah. Jadi tidak jauh umurnya. Bahkan sama, kalau 80 Hijriah umurnya sama. Namun Imam Ja'far meninggal terlebih dahulu. Tahun 148 Hijriah, Imam Ja'far Shadiq meninggal dunia. Al-Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah. Di tahun 150 Hijriah itu, sebagian para ahli sejarah mengatakan di saat Imam Abu Hanifah meninggal, di waktu yang sama Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Ini salah satu murid Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri datang menemui Imam Ja'far Shadiq. Bisa bayangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini derajatnya mujtahid, ulama yang kapasitas ilmunya sudah capai mujtahid, hampir seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, setara dengan mereka. Tapi ketika datang ke rumah Imam Ja'far Shadiq ingin mengambil hadis atau ilmu, beliau tidak berani mengetok pintu, tunggu di depan rumah. Padahal ini ulama besar. Tunggu, nanti sang guru keluar baru beliau masuk. Sampai mengetok pintu tidak berani, dan menunggu dengan waktu yang sangat lama. Tiba-tiba Imam Ja'far keluar, maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya ibna Rasulillah, wahai anaknya Nabi Muhammad SAW. Itu ungkapan yang disampaikan. Hadithni bihadithin asma'uhu minka, tolong sampaikan kepada saya satu hadis saja. Tunggu dengan waktu yang lama di depan pintunya Imam Ja'far Shadiq, hanya minta satu hadis yang aku mendengar langsung dari dirimu. Maka Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, haddatsani abi, ayahku Al-Imam Muhammad Al-Baqir meriwayatkan hadis ini kepadaku. An jaddi, dari kakekku yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin. Qal haddatsani, kemudian Imam Ali Zainul Abidin mengatakan ayahnya meriwayatkan kepada beliau yaitu Imam Husain. Kemudian Imam Husain mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, "Man an'ama Allahu alaihi falyahmidillah." Falyahmadillah. Siapa orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, hendaklah falyahmadillah, dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, punya kitab khusus tentang nikmat, judulnya At-Tahaddutsu bi Ni'mah. Jadi nikmat itu yang kita dapatkan harus kita ekspresikan dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal kita. Tidak cukup hanya dengan lidah, tapi harus tiga: lidah, hati, kemudian amal. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, kata Imam Haddad, diletakkan nikmat Allah ke tempat-tempat yang Allah cintai. Imam Junaid pernah ditanya, disebutkan oleh Ibnu Mulaqin dalam kitabnya Tabaqatul Auliya, wahai Imam Junaid, apa itu syukur? Maka Imam Junaid mengatakan, ala ta'siyallah bi ni'amihi. Syukur itu adalah engkau tidak bermaksiat kepada Allah menggunakan nikmat-nikmatnya Allah. Sekarang seluruhnya ini nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, punya kitab juga tentang nikmat, namanya Al-Minanul Kubra. Kemudian ulama hadis bernama As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari juga punya kumpulan hadis tentang syukur kepada Allah, judulnya Al-Arba'un Al-Ghumariyah. Ini kitab mengajarkan kepada kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ja'far Shadiq, Nabi bersabda, "Man istabta'a rizqa falyastaghfirillah." Siapa orang yang rezekinya lambat, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man hadzabahu amrun falyakul la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengalami problem masalah, perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, khudha
ya Sufyan thalatha, ambil ini riwayat wahai Sufyan, 3 ilmu ini diambil. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri memeluk Imam Ja'far As-Shadiq, dan akhirnya beliau kembali pulang hanya mendapatkan 1 hadis daripada Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Al-Imam Abu Hanifah diriwayatkan, yang kami dapatkan dari guru-guru kami, itu pernah melihat Imam Ja'far As-Shadiq keluar membawa tongkat yang sudah lapuk. Tongkat yang sudah lapuk. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan, para nabi mereka biasanya menggunakan tongkat. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Itu di tangan kananmu apa wahai Musa? Qala hiya asaya. Ini tongkatku, kata Nabi Musa. Para nabi punya tongkat. Kenapa para nabi selalu menggunakan tongkat? Agar mengingatkan diri mereka bahwa kita hidup di dunia musafir. Karena biasanya musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, itu mereka menggunakan tongkat. Nah, para nabi menggunakan tongkat sebagai isyarat di dunia ini kita musafir, bukan mukim. Karena kita punya tujuan di sana, akhirat. Mau atau tidak mau akan kembali ke akhirat. Itu tujuan. Kalau di dunia transit sementara, maka menggunakan tongkat sebagai isyarat bahwa kita adalah musafir. Falamma balagha Syafi'i 40 sanatan sara yamsi 'alal 'asa. Imam Syafi'i ketika menginjak usia 40 tahun, beliau selalu berjalan menggunakan tongkat. Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ditanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau menggunakan tongkat? Maka beliau menjawab, "Udzakiru nafsi anni musafir." Agar tongkat ini mengingatkan diriku bahwa aku di dunia adalah seorang musafir. Itu jawaban daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dalam satu kisah, satu riwayat, Al-Imam Abu Hanifah melihat kedatangan Imam Ja'far As-Shadiq menggunakan satu tongkat yang sudah lapuk. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai Imam Ja'far, ini tongkat sudah lapuk, nanti saya ganti yang baru, yang lebih baik. Kemudian Al-Imam Ja'far mengatakan, wahai Abu Hanifah, kau tahu gak ini tongkatnya siapa? Abu Hanifah mengatakan, saya tidak tahu. Kata Imam Ja'far, ini tongkat kakekku Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Abu Hanifah menangis melihat tongkat Rasulullah SAW. Akhirnya dicium tongkat tersebut. Tongkatnya Nabi diambil, dicium oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, ya Abu Hanifah, lima fa'alta hadha? Wahai Abu Hanifah, kenapa kau lakukan ini? Kata Imam Abu Hanifah, ini tongkat miliknya Nabi. Jadi saya ingin tabarrukan, ambil berkah dengan saya mencium tongkatnya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, wahai Abu Hanifah, benar ini tongkatnya Nabi, itu benar. Tapi bukankah dia benda mati? Engkau tidak lihat di hadapanmu, gurumu Imam Ja'far Shadiq, di dalamnya ada darah Nabi Muhammad. Maka dipeluk, dicium Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha.